wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Pekanbaru akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2003 coaching dalam supervisi akademik bersama saya Nur Hairi dari SMK Negeri 4 Pekanbaru. Saya Jumasni dari SDN Negeri Kota Pekanbaru. Saya Nisa Kusmina dari SDN 37 Kota Pekanbaru. Selamat menyaksikan. Belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riza. Ya, bagaimana kabarnya sore hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Bu Riza gimana? Ya, alhamdulillah saya juga baik ya Pak. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal dari saya akan melaksanakan beberapa pertanyaan nih Pak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada sore hari ini. Baik Pak, coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai nantinya dengan alur Tirta atau belum? Nah, kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachee-nya. Nah, jangan lupa juga nantinya sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yang pertama kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan kompetensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik, potensi yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, menarik sekali ya Pak Eri, pertanyaan berbobot. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, Pak Eri, kemudian yang terakhir nih, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya nanti bisa menemukan solusi dan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, baik Pak Eri. Demikian dulu ya Pak ya, observasi kita kali ini. Nah, silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachee Bapak ya. Baik. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Bu Asmi. Maaf Pak, mengganggu waktunya. Bisa bicara sebentar Pak? Oh bisa Bu Asmi, silakan. Apa kira-kira yang Bu Asmi bicarakan? Begini Pak Heri, permasalahan saya di dalam kelas itu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa saya fokus dalam pembelajaran dan tidak sering keluar dari kelas atau minta izin ke kamar mandi atau asik dengan dirinya sendiri. Seolah-olah mereka bosan dengan pembelajaran yang saya sajikan, begitu Pak. Oh, itu ya Bu Asmi. Jadi murid-murid ibu tidak fokus dalam pembelajaran karena
ada beberapa anak mungkin merasa bosan, sulit izin keluar, dan terkesan siswa ini ya benar-benar bosan gitu dalam pembelajaran yang diberikan. Saat ini Pak, pembelajaran yang saya lakukan itu sudah menggunakan InfoFokus, tetapi masih kurang efektif dalam pembelajaran. Masih ada terkendala karena keterbatasan InfoFokus dan banyaknya kelas sehingga tidak mencukupi jika digunakan secara bersamaan. Hal ini juga yang menyebabkan motivasi belajar siswa menjadi lebih menurun. Oh, begitu ya Bu. Kita cuma punya waktu singkat ini. Nah, dalam obrolan kali ini, apa kira-kira yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin ya Pak, siswa saya itu memiliki motivasi dalam belajar, sehingga walaupun terkendala sarana prasarana tadi tentang InfoFokus, tetapi mereka tetap semangat dalam belajar. Mungkin saya akan dengan metode-metode yang tepat, yang menyenangkan, agar siswa saya lebih semangat lagi dalam belajar, seperti penggunaan ice breaking di dalam pembelajaran. Oke, supaya murid Ibu selalu semangat dalam belajar dan tak bosan di kelas, kira-kira hal apa yang akan Ibu lakukan gitu? Yang sudah saya lakukan Pak di kelas saya untuk memotivasi anak didik saya sudah menggunakan ice breaking agar motivasi anak dalam belajar lebih tinggi, sehingga anak lebih bersemangat di dalam belajar dan fokus dalam pembelajaran yang saya berikan. Dan ice breaking juga saya berikan di sela-sela pembelajaran, sehingga anak tidak bosan dalam pembelajaran dan tidak sebentar-sebentar minta izin keluar untuk ke kamar mandi. Oke, nah kalau dari pengamatan Ibu di dalam kelas tersebut, ya, murid yang bisa dikatakan memiliki motivasi belajar, ya kira-kira seperti apa? Menurut saya Pak, anak yang memiliki motivasi dalam belajar itu adalah anak-anak yang tekun dalam menghadapi tugas, mengerjakan tugas tepat waktu, sering bertanya kepada guru jika dia tidak mengerti, semangat dalam belajar, terus mempunyai kreativitas yang tinggi dalam pembelajaran yang saya sajikan Pak. Oh, jadi aktif, sering bertanya dan mengerjakan tugas. Iya Pak, jadi Terus selain itu apa lagi ya? dia tidak terpaksa juga Pak dalam melakukan tugas yang diberikan. Terus dia lebih lebih aktif dalam pembelajaran begitu Pak. Oke, Bu Asmi, jadi ada 4 ciri yang sudah Ibu Asmi sampaikan tadinya. Yang pertama ada aktif, yang kedua bertanya, yang ketiga fokus dalam mengerjakan tugas, dan yang keempat adalah mencatat materi. Yang idealnya sepertinya gitu ya Ibu Asmi ya. Nah, kalau yang ideal itu ada di skala angka 1 sampai 10, ya kan? Sekarang murid Bu Asmi yang kurang semangat belajar dari angka 1 sampai 10 tersebut berada di angka berapa dalam pencapaian motivasi belajar? Baik Pak, kalau menurut saya dari skala untuk pencapaian motivasi itu dari skala 1 sampai 10 ya Pak. Sekarang ini murid saya berada di angka 6 Pak. Posisinya ada di angka 6 ya. Iya Pak. Nah, menurut Ibu, apa kendalanya sehingga bisa terjadi di angka 6 tersebut? Bisa jadi kalau menurut saya nih ya Kak, karena faktor anak itu bosan dan jenuh mungkin dalam pembelajaran yang disajikan, jadi kurang motivasi.
dan itu sangat berpengaruh kepada anak tersebut sehingga juga berpengaruh kepada teman-temannya juga. Ternyata banyak juga tendangannya ya Bu. Oke, Ibu sendiri kalau di angka 10 sepertinya agak susah ya? Kalau untuk menetapkan skala motivasi belajar murid tadi. Nah, kalau Bu Asmi ingin melihat murid-muridnya berada di level berapa untuk motivasi belajar? Dari skala 1 sampai 10 kira-kira mungkin di angka 9. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai angka 9? Sebenarnya itu yang saya pikirkan Pak. Nah, kalau dari pengamatan Ibu, rencananya murid-murid Ibu yang ingin diperlakukan seperti apa saat kurang semangat belajar nantinya, supaya termotivasi untuk belajar secara aktif, mencatat, dan mengerjakan tugas sesuai dengan yang diperintahkan. Sebenarnya ya Pak, mungkin ada guru yang mendampingi saat mereka kurang semangat, bentuknya bisa berkelompok di salah satu tempat. Selain itu, saya juga ingin menerapkan ice breaking pada setiap pembelajaran sehingga anak-anak lebih bersemangat, fokus, dan betah di dalam kelas karena suasana di dalam kelas itu lebih nyaman sehingga dan mengasihkan sehingga menyenangkan bagi murid dan mereka betah berada berlama-lama di dalam kelas. Baik Bu Asmi, nah ini cukup menarik untuk ice breaking ini. Kira-kira untuk pemilihan metode dan sarana yang mendukung kira-kira untuk ice breaking ini kira-kira apa ya? Ya, sangat diperlukan pemilihan metode-metode yang tepat dan pendekatan-pendekatan yang tepat dalam pembelajaran yang disajikan agar anak fokus dan termotivasi dalam belajar. Selain itu juga pemilihan ice breaking ya Pak, yang tepat juga tidak kalah penting untuk mendongkrak motivasi belajar anak sehingga anak lebih fokus dan lebih betah di dalam kelas sehingga mereka merasa nyaman dan materi pembelajaran itu dapat tersampaikan kepada anak secara keseluruhan. Oke, jadi dari apa yang barusan Ibu Asmi sampaikan, kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini kira apa? Ya, mungkin yang dapat saya lakukan dalam waktu dekat ini yaitu mencari metode pembelajaran, pemilihan atau menciptakan ice breaking yang sesuai dengan materi yang akan saya sajikan nantinya di dalam kelas. Baik, nah jadi untuk hal itu ya, kapan kira-kira bisa Bu Asmi bisa lakukan? Mungkin dalam minggu-minggu ini ya Pak, supaya lebih cepat dalam realisasinya. Untuk melakukan kegiatan tersebut, siapa kira-kira orang yang bisa membantu? Kira-kira yang bisa membantu saya dalam hal ini adalah rekan-rekan atau teman-teman sama-sama dengan saya, itu para wali kelas Pak. Oke, baik Bu Asmi ya, mungkin kita sudah di penghujung coaching kali ini. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Yang dapat saya ambil dari obrolan kita kali ini yaitu saya sudah dapat menemukan permasalahan yang saya hadapi. Tadi saya bingung ya Pak, mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi, tetapi dengan mengobrol dengan Bapak saya dapat solusi dari permasalahan tersebut
sehingga ada jalan keluar untuk saya terapkan nantinya di dalam kelas dalam menghadapi anak-anak saya dalam lebih fokus dalam pembelajaran nantinya, sehingga mereka tidak bosan lagi Pak dalam belajar dan tidak sering izin untuk pergi ke kamar mandi lagi. Oke, Bu Asmi, kalau begitu kita kembali di depan. Saya ingin mendengarkan pengalaman-pengalaman Ibu yang telah diterapkan di dalam strategi-strategi Ibu tadi, dan saya ingin hasil dari pendekatan yang Ibu lakukan itu bisa tercapai dengan baik sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan yang Ibu inginkan, dan begitu juga yang mendukung Bu Asmi, tentunya rekan sejawat Bu Asmi bisa dimaksimalkan. Terima kasih banyak Pak yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Oke, sama-sama Bu Asmi ya, dan saya juga berterima kasih ya. Mudah-mudahan Bu Asmi selalu sehat, Amin. bahagia, dan selalu semangat. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Bu Liza. Ya, baik Pak Heri, tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Bu Mersni ya Pak ya? Ya sudah Ibu. Alhamdulillah ya Pak ya, selesai. Alhamdulillah Bu. Nah, sebelum penutup Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya Pak ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terhadap indikator pencapaian yang diinginkan? Baik. Di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali situasi untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan langkah-langkah solusinya. Ya, baik Pak Heri ya. Ya. Menurut saya sebagai observer Bapak pada sore hari ini, proses coaching tadi Pak sama dengan Bu Asmi sudah berjalan dengan baik ya Rok ya. Nah, juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita ya. Dan Pak Heri sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Nur Hasni, sehingga Bu Nur Hasni bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching ini juga sudah selesai dilakukan dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan saya terakhir Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan kita lakukan Pak? Baik, kompetensi yang saya lakukan itu dengan cara lebih memahami lagi proses alur cerita ini, sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depan. Ya, baik Pak, bagus ya Pak ya. Begitu juga untuk selanjutnya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini ya Pak ya, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Liza. Waalaikumsalam Bu Asmi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Liza? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Begini Bu Liza, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama,
saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilainya sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu ya. Terus apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan Ibu jawab. Dan jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi. Terus pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah pada coaching ini kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, baik Bu As. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu Riza. Pertanyaan kedua ya Bu Riza. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian yang terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari masalahnya ataupun nanti menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya, Bu. Oke, baik. Saya rasa demikian dulu ya Bu observasi kita kali ini. Silakan Ibu nantinya melakukan coaching terhadap coachee, Baik Bu. yaitu Bapak Heri ya Bu ya. Iya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya Bu ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Bu Riza. Waalaikumsalam Pak. Bu Riza, saya ingin menyampaikan sedikit permasalahan saya ke Bu Riza. Mungkin Bu Riza ada waktu. Oke Pak, ada waktu silakan. Obrolan sebentar ya Pak ya. Nah, apa nih yang Bapak ingin bicarakan pada sore hari ini? Begini nih Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid-murid saya. Karena di kelas saya banyak murid yang tidak fokus dalam pembelajaran dan banyak juga siswa yang sering keluar kelas dengan alasan izin ke kamar mandi, dengan alasan yang lain-lainnya, sehingga ataupun terkadang siswa tersebut atau murid tersebut asik sendiri aja dengan apa yang dia mainkan, seolah-olah mereka tersebut bosan gitu dengan pembelajaran yang telah saya lakukan. Oke, begitu ya Pak ya. Jadi murid-murid Bapak tidak fokus dalam pembelajaran karena beberapa anak bosan, sering keluar masuk kelas dan terkesan siswa bosan di kelas ya Pak ya. Nah, selain itu apa ada lagi ya Pak? Saat ini pembelajaran yang kami mencoba dengan cara pembelajaran menggunakan media seperti fokus agar pembelajaran tersebut ditampilkan secara visual di depan murid, tapi itu juga kurang efektif sepertinya. Ada kendala karena keterbatasan mungkin fokus tersebut, dan banyak kelas juga yang menggunakan fokus. Oh begitu ya Pak ya. Ya. Kita cuman punya waktu sedikit nih Pak ya. Nah, di dalam obrolan kita kali ini, apa yang ingin Bapak dapatkan?
Karena saya ingin sekali siswa saya memiliki motivasi belajar yang tinggi, meskipun terkendala sarana dan prasarana, mereka tetap semangat belajar dengan saya menggunakan mungkin metode-metode yang tepat dan menyenangkan agar murid saya lebih semangat lagi dalam belajar, seperti penggunaan atau penerapan thinking nantinya di dalam pembelajaran yang akan saya berikan. Oke Bapak, nah, supaya murid Bapak selalu semangat dalam belajar dan tidak bosan di kelas, begitu ya Pak ya? Iya. Oke. Iya. Supaya motivasi belajarnya tinggi, saya berharap dengan adanya ice breaking yang akan saya berikan kepada murid-murid tersebut, saya mengharapkan ada peningkatan motivasi belajar dari dalam murid tersebut, agar mereka merasa senang, habis itu merasa termotivasi di dalam kelas, sehingga bisa fokus lagi untuk mengikuti pembelajaran yang akan diberikan. Nah, di sela-sela pembelajaran saya juga coba menyajikan atau mensisipkan dengan tuntutan kegiatan, mungkin ada semacam cerita atau semacam games yang akan saya berikan, sehingga ini bisa menimbulkan atau memupuk semangat dari anak-anak tersebut lagi, dan mereka bisa lebih fokus lagi untuk pembelajaran. Pak ya? Oke, nah begitu ya Pak ya? Iya. Nah, kalau dari pengamatan Bapak nih, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu seperti apa Pak? Murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar menurut saya ini Bu ya, murid tersebut memiliki motivasi seperti mempunyai tekun menghadapi tugas atau tekun mengerjakan tugas, terus selanjutnya sering bertanya, aktif di dalam kelas dan fokus pada pelajaran, semangat di dalam belajar, dan selalu ingin berprestasi, serta menjunjung semangat tinggi seperti senang, rajin belajar, dan penuh semangat. Nah, yang terakhir mungkin saya menyukai ilmu pengetahuan yang lain. Itu yang saya katakan. Oke ya Pak ya, jadi aktif begitu ya Pak kan? Ya. Nah, sering bertanya, mengerjakan tugas. Terus Pak, selain itu apa lagi kira-kira? Apa lagi ya? Mungkin memiliki catatan materi hidupnya. Nah, jadi ada 4 ciri-ciri menurut Bapak ya. Ya. Aktif, bertanya, fokus dalam mengerjakan tugas, dan mencatat materi. Nah, yang ideal sepertinya begitu ya Pak ya. Ya. Nah, sekarang kalau ideal itu ada di angka 10, sekarang murid Pak Heri kurang-kurang semangat belajar itu kalau dari angka 1 sampai 10 berada di angka berapa dalam pencapaian tujuan motivasi belajar tadi Pak? Sebenarnya dari penilaian dan pengamatan saya sih beragam sih Bu. Ya. Kalau dirata-ratakan untuk saat ini mungkin ada di angka 6. Gitu ya Pak ya? Ya. Ya, posisi 6 berarti sekarang ya Pak ya? Iya, betul. Menurut Bapak. Nah, apa kendalanya sehingga berada di angka 6 itu Pak? Yang menjadi kendala mungkin faktor anak cepat bosan dan jenuh di dalam pembelajaran tersebut. Selama ini mungkin kurangnya motivasi, baik itu motivasi dari dirinya maupun motivasi dari diri si anak itu sendiri di dalam pelajaran, dan mungkin juga lingkungan mereka juga sangat berpengaruh, di mana terkadang
apa yang seperti apa lingkungan mereka di rumah kadang-kadang terbawa di sekolah. Begitu ya Pak ya, berarti banyak juga tantangannya Pak ya? Wah, Ya, oke. Nah Pak, sekarang Bapak sendiri kalau di angka 10 sepertinya agak susah begitu Pak. ya. Nah, kalau Bapak ingin melihat murid-muridnya berada di level berapa untuk motivasi belajar tadi? Dengan kondisi seperti sekarang ini, mungkin di angka 9. Iya ya. Apa bisa Bapak lakukan untuk pencapaian di angka 9 itu Pak? Sebenarnya itu yang saya pikirkan, tapi saya akan menyusun sebuah rencana sehingga angka 9 itu bisa dicapai. Nah, kalau dari pengamatan Bapak, rencananya murid-murid Bapak ini ingin diperlakukan seperti apa saat kurang motivasi tadi Pak, supaya motivasi untuk belajar itu secara aktif mencatat dan mengerjakan tugas. Sebenarnya mungkin untuk motivasi belajar tersebut, murid-murid tersebut perlu didampingi mungkin guru kelasnya, terus bisa juga mungkin dibentuk pembelajaran berkelompok agar mereka bisa berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Selain itu saya ingin juga menerapkan mungkin ice breaking pada setiap pembelajaran yang saya sajikan, sehingga anak-anak nantinya bisa lebih semangat lagi dengan ice breaking yang saya berikan di sela-sela pembelajaran. Untuk bisa anak pada desa anak mulai jenuh dengan pembelajaran tersebut, maka sudah dimunculkan ice breaking, dan diharapkan ice breaking ini nanti bisa mengisi atau memompa semangat dari murid-murid. Iya ya. Berarti perlu pemilihan metode sarana untuk mendukung SPP ini ya Pak ya? Iya. Nah, itu sangat-sangat diperlukan metode tersebut, karena metode tersebut harus disesuaikan dengan kondisi murid-murid tersebut. Karena kalau metode tidak sesuai, maka hal yang dicapai dari penerapan SPP tersebut itu tidak akan berjalan maksimal. Nah, begitu kan juga dengan pembelajaran yang disajikan, breakingnya harus mengena agar anak-anak tersebut bisa fokus lagi dalam pembelajaran. Dan pemilihan, tentunya pemilihan SPP tersebut harus dilakukan secara baik, tepat, agar yang diterapkan di dalam tidak sia-sia, dan itu diharapkan bisa mendongkrak motivasi belajar anak lagi, sehingga anak lebih fokus dan lebih betah di dalam kelas, dan dapat untuk meningkatkan secara signifikan dan fokusnya di dalam pembelajaran itu. Nah, tentu juga materi-materi pembelajaran juga harus disesuaikan dengan kondisi anak. Dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana sih? Yang dapat saya lakukan dalam waktu dekat ini mungkin mencari metode pembelajaran yang lebih baik, terus menciptakan ice breaking yang lebih menarik, sehingga ini sesuai dengan materi-materi pembelajaran yang akan saya sajikan di dalam kelas ini. Kapan hal tersebut bisa Bapak lakukan? Mungkin dalam minggu ini akan saya lakukan, agar murid bisa lebih fokus lagi, karena semakin cepat dilakukan ini semakin baik. Siapa yang dapat membantu Bapak kira-kira? Mungkin untuk membantu dalam pelaksanaan ini mungkin nanti wali kelas atau guru kelas mungkin akan menetapkan, atau mungkin yang lainnya untuk rekan-rekan sejauh yang lainnya mungkin. Baik Pak,
kita berada di penghujung coaching. Apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita pada sore hari ini? Yang saya dapatkan cukup banyak sekali. Yang pertama mungkin bisa mendapat pencerahan dari Ibu yang awalnya saya kebingungan harus menyampaikan masalah ini ke siapa, terus mau berbuat apa agar murid-murid saya nanti dalam pembelajaran yang saya mampu bisa lebih semangat, bisa lebih fokus lagi, dan terutama untuk memberikan motivasi lagi untuk belajar. Nah, selanjutnya dari semua permasalahan yang ada dari awal tadi, saya juga bisa mendapatkan solusi bahkan penyelesaian permasalahan yang itu muncul dari pikiran saya sendiri. Terus saya bisa menemukan penyelesaian permasalahan yang ada. Oke lah, kalau begitu ya Pak ya, kita bertemu lagi di minggu depan. Saya ingin mendengar cerita-cerita dari Bapak, hasil dari pendekatan yang Bapak lakukan setelah berkoordinasi dengan rekan sejawat Bapak. Baik, terima kasih Ibu Liza. Ya baik Bapak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Bu Liza. Waalaikumsalam Ibu Nur Hasni. Oke, Bu Liza tadi sudah melakukan coaching ya, Ya. sama Bapak Nur Hairi. Ya. Alhamdulillah sudah Bu. Sebelum penutupan ya Bu, Ya. saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Ya. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Nah, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut bisa saya gali ke coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Oke, Bu Liza, menurut saya sebagai observer yang Ibu lakukan tadi waktu proses coaching antara Ibu dengan Bapak Nur Hairi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Dan Ibu sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Nur Hairi sehingga Bapak Nur Hairi bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Pak ya. Dan coaching juga sudah sesuai dengan yang dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Ibu Liza, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik Bu, kompetensi yang saya lakukan yaitu dengan cara lebih banyak lagi memahami proses tirta tersebut Bu. Nah, sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching ini lebih baik lagi. Oke, baik Bu Liza. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Liza. Iya Bu. Oke, demikian observasi kita hari ini Bu Liza. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Asni. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah juga Bu Asni baik ya kan. Nah, baik Bu Asni, sebelum kita memulai coaching ini sebagai awal saya akan
melakukan beberapa pertanyaan ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Terus selanjutnya pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada, di mana penilaiannya tersebut sudah sesuai atau tidak sesuai dengan alur kita yang ada. Terus saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada ibu dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, selanjutnya jangan lupa juga ya Bu Asnia, coaching ini disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya mungkin ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama yang akan saya ajukan ke Bu Asnia, yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu Asni kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu Asni. Kemudian pertanyaan terakhir ya, indikator yang bagaimana gitu yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Saya ingin coach saya nantinya bisa menemukan solusi atau ide dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik Bu Asni, demikian dulu ya untuk observasi awalnya. Silakan nanti dilanjutkan coachingnya dan silakan juga nanti berikan pertanyaan berbobot untuk coaching. Oke, baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang sudah dapat berikan. Assalamualaikum Bu Nur. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya. Begini Bu, ada yang saya ingin bicarakan Bu. Silakan Bu Liza, apa yang mau dibicarakan, saya akan mendengarkan apa yang Ibu bicarakan dengan saya. Begini Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa saya. Karena di dalam kelas saya itu banyak siswa yang tidak fokus Bu dalam pembelajaran. Dan banyak juga siswa yang sering keluar masuk dengan alasan mereka permisi keluar kamar mandi gitu, ataupun mereka asik sendiri aja dengan apa yang dia mainkan, seolah-olah mereka ini bosan dalam pembelajaran. Begitu Bu yang saya ingin obrolkan sama Ibu pada siang ini. Oh begitu ya Bu Liza ya. Jadi murid-murid Ibu tidak fokus ya dalam pembelajaran karena ada beberapa anak yang bosan terus sering izin keluar kelas sehingga terkesan siswa itu bosan di dalam kelas. Selain itu ada lagi nggak yang mau Ibu sampaikan? Iya Bu,
Saat ini pembelajaran kami mencoba dengan cara pembelajaran memakai fokus. Tapi ini kurang efektif juga, Bu. Ada masih terkendala karena keterbatasan fokus dan banyak kelas juga yang menggunakan fokus. Nah, hal inilah yang menjadi penyebab motivasi bagi siswa itu jadi menurun, Bu. Iya, kira-kira Bu Liza, apa yang ingin Bu Liza lakukan terhadap siswa Bu Liza tersebut? Ya, Bu. Gini, Bu, karena saya ingin sekali siswa saya itu memiliki motivasi belajar yang tinggi meskipun terkendala sarana. Jadi saya harap mereka tetap bersemangat dalam belajar dengan saya menggunakan metode-metode yang dapat saya menyenangkan siswa, itu menurut saya, Bu. Jadi mereka, harapan saya itu agar bersemangat lagi. Nah, saya lebih semangat lagi dalam belajar seperti menggunakan S-Breaking di dalam pembelajaran. Oke, jadi supaya murid Ibu selalu semangat dalam belajar dan tak bosan di kelas, gitu ya Bu Liza ya? Iya, Bu. Ya. Begitu, Bu. Supaya memotivasi belajarnya itu tinggi. Saya berharap dengan ada S-Breaking itu nanti saya dapat memotivasi anak dalam belajar. Agar mereka senang, bahagia gitu, Bu, dalam pembelajaran, sehingga bisa fokus mengikuti pembelajaran yang saya sajikan. Di mana di sela-sela pembelajaran juga saya sajikan ataupun saya sisipkan dengan kegiatan S-Breaking yang terus memupuk rasa semangat anak-anak dalam pembelajaran. Jadi, Bu, harapan saya kegiatan S-Breaking ini anak-anak tidak keluar masuk lagi, Bu. Tidak ada yang izin-izin lagi keluar. Itu yang saya ingin beri semangat dan anak-anak ini tidak bosan di dalam kelas. Oke, kalau dari pengamatan Ibu Liza ini ya kan, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu seperti apa sih? Iya, Bu. Bagi saya, Bu, murid yang saya katakan memiliki motivasi belajar itu, siswa itu dapat dikatakan memiliki motivasi yang tinggi. Dia mempunyai ciri-ciri, Bu. Yang pertama bagi saya, Bu, dia tekun menghadapi tugas. Yang kedua, sering bertanya gitu. Terus mengerjakan tugas, fokus pada pembelajaran. Yang kedua, mereka itu bersemangat dalam belajar. Selanjutnya saya ingin juga selalu mereka berprestasi, Bu. Semangat belajar yang tinggi, contohnya mereka senang, rajin dalam belajar, penuh semangat. Yang terakhir saya inginkan mereka menyukai ilmu pengetahuan dan lain-lain. Nah, artinya, Bu, motivasi itu muncul karena adanya dorongan dari mereka sendiri, Bu, untuk mencapai tujuan. Misalnya pemahaman materi ataupun pengembangan belajar. Nah, dengan adanya motivasi itu, saya harapkan siswa saya akan senantiasa semangat untuk meneruskan belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Oke, berarti dalam dirinya ya Bu ya. Oke, jadi aktif, sering bertanya dan mengerjakan tugas ya kan Bu Liza ya. Ya. Terus selain itu apa lagi Bu Liza? Ya, menurut saya mungkin memiliki catatan materi bukunya, Bu. Oke, jadi ada 4 tadi ya Bu Liza katakan ya, cirinya ya, aktif, kedua bertanya, terus fokus dalam mengerjakan tugas dan mencatat materi yang ideal sepertinya gitu ya Bu Liza ya. Iya. Nah, kalau yang ideal itu menurut Bu Liza dari angka 1 sampai 10 itu sekarang menurut Bu Liza yang kurang semangat belajar itu kalau dari angka 1 sampai 10 tadi berada di angka berapa dalam pencapaian tujuan motivasi belajar tadi? Ya, beragam sih, Bu. Tapi kalau rata-rata ada di angka 6 sih, Bu. Bingung juga sih. Oke, berarti posisinya ada di angka 6 ya Bu Liza ya? Iya. Nah, menurut Bu Liza, apa lagi rasanya kendala sehingga mereka berada di angka 6 tersebut? Iya, Bu.
karena faktor anak bosan dan jenuh, mungkin dalam belajar selama itu anak kurang motivasi dalam belajar, dan lingkungan juga berpengaruh kayaknya Bu. Ada juga murid yang berpengaruh karena terbawa oleh teman-temannya. Oke. Banyak juga tantangannya ya. Ya, Oke, nah Ibu sendiri kalau di angka 10 sepertinya agak susah ya. ya. Nah, kalau Bu Liza ingin lihat murid-muridnya berada di level berapa untuk motivasi belajar tadi? Dengan kondisi seperti ini nih Bu ya, ini sudah angka 9 itu sudah baik ya. Oke. Kira-kira ini menurut Bu Liza, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai angka 9 tadi? Ya Bu, sebenarnya saya sudah pikirkan ini juga Bu. Oke. Kalau dari pengamatan Ibu Liza, rencananya murid-murid Ibu ingin diperlakukan seperti apa saat kurang semangat tadi, supaya termotivasi untuk belajar secara aktif, terus mereka mencatat dan mengerjakan tugas yang Ibu berikan tadi. Ya, sebenarnya Bu, mungkin ada guru yang mendampingi saat mereka kurang semangat. Nah, bentuk seperti membentuk bisa juga kelompok-kelompok di salah satu tempat. Selain itu, menurut saya juga ingin menerapkan SBK tadi Bu pada setiap pembelajaran yang saya sajikan. Jadi saya harap anak itu lebih fokus, betah dalam kelas, karena suasana dalam kelas itu saya berusaha menciptakan senyaman mungkin untuk menghasilkan senyaman mungkin gitu di dalam pembelajaran. Oke, baik Bu Liza. Berarti perlu pemilihan metode dan sarana untuk mendukung ice breaking yang akan Ibu lakukan ya. Iya. Ya Bu, sangat diperlukan pemilihan metode-metode yang tepat, pendekatan yang tepat dalam pembelajaran, sajian agar anak lebih fokus dan termotivasi dalam pembelajaran. Selain itu Bu, penggunaan ice breaking, pemilihan ice breaking yang tepat dalam pembelajaran juga tidak kalah penting Bu, untuk mendongkrak motivasi belajar anak, sehingga anak itu lebih fokus, lebih betah di dalam kelasnya. Pemilihan ice breaking yang sesuai itu dapat secara signifikan membantu fokus anak dalam belajar. Karena dalam ice breaking yang tepat, saya rasa anak bisa belajar sambil bermain Bu, dengan ice breaking tersebut, yang tidak menghilangkan materi-materi pembelajaran yang saya sajikan nanti. Oke, baik Bu Liza. Kemungkinan yang dapat Ibu lakukan dalam waktu dekat ini yang mana dulu? Yang Bu, dalam waktu dekat ini saya akan melakukan mencari metode pembelajaran pemilihan atau menciptakan SBK yang sesuai dengan materi yang akan saya sajikan di dalam kelas nanti. Oke, baik Bu Liza. Kira-kira kapan strategi yang Ibu Liza itu lakukan di dalam kelas nantinya? Ya Bu, mungkin minggu-minggu ini ya Bu ya, tentunya harus cepat. Secepatnya ya Bu Liza ya. Secepatnya. Ini kira-kira lagi Bu Liza, siapa yang dapat membantu Bu Liza nanti untuk melakukan apa yang Ibu rencanakan tersebut? Mungkin para wali kelas atau guru yang lainnya Bu, teman sekolah. Oke. Baiklah, kita ada di penghujung coaching Bu Liza. Kira-kira apa yang Ibu Liza dapatkan dari obrolan kita ini? Ya Bu, yang saya dapatkan dari obrolan kita pada siang atau sore ini ya Bu, yaitu pencerahan dari Ibu. Yang awalnya saya tadi bingung Bu, harus buat apa supaya murid yang saya ini motivasinya lebih tinggi lagi, mereka tidak bosan dalam belajar gitu. Nah itu kan makin meningkat motivasinya dalam belajar, fokus dalam memahami pembelajaran dan tidak sering keluar lagi, tapi siswa akan makin betah di dalam kelas karena suasana kelas yang asik itu menyenangkan sehingga anak tidak jenuh dalam kelas itu. Oke, sukses ya Bu Liza. Ya. Kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu Liza. Saya ingin mendengarkan cerita Ibu, hasil dari pendekatan yang Ibu lakukan, dan setelah
koordinasi dengan rekan sejawat Ibu. Ya Bu, terima kasih ya Bu sudah mendengarkan keluhan kesah saya. Sama-sama Bu Liza. Ya, Assalamualaikum Bu Asni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Asni. Waalaikumsalam Pak Nur Hairi. Bu Asni tadi sudah melakukan coaching ya Ya Pak. dengan Ibu Liza. Ya alhamdulillah sudah Pak. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama Bu Asni, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke Bu Asni, menurut saya nih sebagai observer tadi sudah mengamati dan juga penilaian proses coaching yang Ibu lakukan. Menurut saya itu sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Bu Asni sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan kepada Bu Liza, sehingga Ibu Liza bisa menemukan solusi atau langkah-langkah permasalahan yang dia alami. Nah, berikutnya, dan coaching juga sudah sesuai dengan BC dilakukan dengan prinsip coaching yang ada. Dan pertanyaan terakhir nih ya Bu Asni ya. Ya Pak. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melaksanakan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Baik, begitu ya Bu. Sebagai semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi, dan juga kita bisa menggali lagi dan membuat pertanyaan tersebut sehingga coaching kita bisa menemukan solusi dari permasalahan. Demikian observasi ini Bu Asni, semoga bermanfaat dan saya akhiri dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat Dan menginspirasi. Salam dan bahagia. Guru-guru hebat.